Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bersama saya Nisa Eka Nurdiana, NIM 113 dari kelas Agribisnis 5B. Kali ini saya akan mempresentasikan cara analisis data menggunakan POM-QM. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan dua contoh studi kasus. Untuk contoh kasus yang pertama, yaitu menggunakan metode transportasi. Oke, langsung saja kita baca bersama-sama untuk studi kasusnya. Perusahaan sepatu kita memiliki 3 pabrik yang terletak di lokasi yang berbeda. Hasil produksi ketiga pabrik akan dialokasikan ke 3 daerah pemasaran yang meliputi Lamongan, Tuban, dan Semarang. Dengan biaya antar dari masing-masing pabrik dihitung dengan jarak tempat pabrik tersebut setiap per kotaknya. Nah, kali ini kita udah masuk di POM-QM-nya ya teman-teman. Untuk langkah pertama, sebelum kita menganalisis menggunakan POM-QM ini, yang pertama adalah memencet modul. Di sini bisa dilihat bersama ya, ini ada tulisan modul. Ini dipencet. Nah, muncul seperti ini, ada pilihan-pilihannya. Tadi kan studi kasus kita adalah studi kasus metode transportasi. Oke, kita pilih transportasi. Kemudian kita pilih new, akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, untuk titelnya ini teman-teman bisa isi, misalnya tadi adalah perusahaan sepatu kita metode transportasi. Nah, tadi kan ada 3 pabrik dan 3 daerah sasaran. Jadi number of source-nya ini 3, begitu pula number of destinasinya juga 3. Tadi kita pilih yang minimize, selanjutnya kita pencet tombol OK. Nah, muncul layar seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita ganti ini tadi pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Oke, untuk destinasinya tadi ada yang pertama Lamongan, selanjutnya adalah Tuban, dan yang terakhir adalah Semarang. Di sini demand, di sini supply. Oke, langsung saja kita input datanya. Nah, ini kita sudah menginput data-datanya. Untuk pabrik 1 ke daerah Lamongan memerlukan biaya sebesar Rp105, pabrik 1 ke Tuban Rp80, pabrik 1 ke Semarang adalah Rp100. Untuk pabrik 2 ke Lamongan adalah Rp95, ke Tuban Rp75, dan pabrik 2 ke Semarang adalah Rp115. Selanjutnya untuk pabrik 3 ke Lamongan sebesar Rp75, ke Tuban Rp120, dan ke Semarang Rp85. Di sini adalah kapasitas produksi dari masing-masing pabrik. Untuk pabrik 1 sebesar 2.300, pabrik 2 sebesar 1.950, dan kapasitas produksi dari pabrik 3 adalah 1.650. Sedangkan daerah Lamongan memiliki total permintaan sebesar 1.600, daerah Tuban memiliki total permintaan sebesar 2.000, dan daerah Semarang memiliki total permintaan sebesar 2.300. Oke, selanjutnya kita bisa langsung saja menganalisis teman-teman. Langkahnya sangat simpel sekali, kita pencet tombol solve yang ada segitiga warna hijau ini, seperti ini. Nah, di sini muncul hasil analisisnya. Jadi kita dapat menyimpulkan bersama berdasarkan tabel ini, sebaiknya perusahaan sepatu kita mendistribusikan produknya dari pabrik 1 itu ke Tuban sebanyak 50 kotak atau 50 pasang sepatu, dan ke Semarang sebanyak 2.250 kotak atau 2.250 pasang sepatu. Sedangkan pabrik 2 dari sepatu kita ini sebaiknya mendistribusikan produknya ke
ke daerah Tuban sebesar 1.950 kota atau 1.950 pasang sepatu. Dan yang terakhir, pabrik 3 sebaiknya mendistribusikan produknya ke daerah Lamongan sebesar 1.600 kota atau 1.600 pasang sepatu dan ke daerah Semarang sebanyak 50 pasang sepatu. Jadi sepatu kita memiliki biaya transportasi minimum sebesar Rp499.500. Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita beralih ke studi kasus dengan metode penugasan. Kita baca bersama-sama ya soalnya. Suatu home industry bakery mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap karyawan memiliki tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latihan yang berbeda, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Biaya penugasan karyawan untuk masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut yang telah tertera di tabel. Untuk pertanyaannya adalah tentukan schedule penugasan yang optimal. Langsung saja kita beralih ke form QM ya teman-teman. Pencet modul di sini. Tadikan metode penugasan atau assignment. Kita pilih yang ini, kemudian new. Muncul seperti yang tadi kan. Untuk judulnya di sini saya masukkan Home Industry Bakery Metode Penugasan. Tadi kan ada 4 karyawan dengan 4 jenis pekerjaan, maka number of job-nya ada 4, begitu pula number of mesinnya. Kita pilih yang minimize, selanjutnya kita pilih OK. Muncul tabel seperti ini, kita langsung saja input datanya. Kita ganti saja ya. Oke, di sini ada Oke, selanjutnya kita input datanya ya. Nah, tadi di soal saya sudah memberi keterangan bahwa ini dalam satuan rupiah dan dalam satuan ratusan rupiah berarti ya. Jadi karyawan 1 pekerjaan 1 ada biaya penugasannya sebesar Rp1.300, karyawan 1 ke pekerjaan 2 ini Rp1.500, karyawan 1 ke pekerjaan 3 ini Rp1.200, karyawan 1 dengan pekerjaan 4 adalah Rp1.000. Selanjutnya karyawan 2 apabila mengerjakan pekerjaan 1 Rp1.500, karyawan 2 pekerjaan 2 Rp1.200, karyawan 2 ke pekerjaan 3 adalah Rp1.100 dan karyawan 2 ke pekerjaan 4 sebesar Rp1.700. Selanjutnya apabila karyawan 3 mengerjakan pekerjaan 1, maka biaya penugasannya adalah Rp1.100, karyawan 3 mengerjakan pekerjaan 2 sebesar Rp1.000, karyawan 3 mengerjakan pekerjaan 3 sebesar Rp900 dan karyawan 3 mengerjakan pekerjaan 4 sebesar Rp1.000. Selanjutnya, apabila karyawan 4 mengerjakan pekerjaan 1, maka biaya penugasan sebesar Rp1.500, karyawan 4 pekerjaan 2 sebesar Rp1.800, karyawan 4 pekerjaan 3 sebesar Rp1.400 dan karyawan 4 dengan pekerjaan 4 sebesar Rp1.600. Baik teman-teman, selanjutnya kita langsung saja analisis. Caranya juga sangat simpel. Kita pencet tombol solve yang ada di 3 hijau ini ya. Oke, muncul
Ini adalah hasil analisisnya. Jadi kesimpulannya, apabila perusahaan atau home industry bakery itu menginginkan schedule yang optimal, maka karyawan 1 sebaiknya ditugaskan di pekerjaan 4, karyawan 2 dipekerjakan di pekerjaan 3, karyawan 3 di pekerjaan 2, dan karyawan 4 di pekerjaan 1. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.